Halo sahabat sekeluarga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat dan waras tentu saja. Hari ini saya main ke desa Melandi, bersilaturahim ke kediamannya Pak Sukir, seorang boleh dibilang pelopor ya Pak, atau penggerak lah dunia kopi yang dikawinkan dengan konservasi tetapi berbasis ekonomi. Nah ini satu cerita yang menarik saya kira, dengan kesadaran beliau, ilmunya sangat luar biasa, dan hari ini saya akan banyak belajar tentu saja seperti yang sudah-sudah. Nah Pak Sukir, kalau boleh diceritakan dari agak awal gitu, kenapa kopi Pak yang jadi pilihan? Sebenarnya saya seperti lazimnya petani di sekitar sini, nanamnya sayur dulu lah. Ya, ada tanaman kubis, ada tanaman sawi, buncis, dan lain sebagainya, semua sayur. Tapi pada pengamatan saya, kalau kita terlalu mengeksploitasi tanah berlebihan itu tanah semakin terdegradasi. Kalau saya pikir tanah itu kan sebenarnya bukan milik kita sendiri, sebenarnya pinjam anak cucunya. Jadi sebisa mungkin tidak dieksploitasi berlebihan. Tapi di sisi lain kita butuh ekonomi juga. Jadi kita nanam tanaman tapi yang tidak terlalu mengeksploitasi tanah. Untuk itu kita coba tanam kopi di tahun 2011. Pada tahun 2014 sudah mulai panen, tapi waktu itu kita masih jual cherry karena kebutuhan yang mendesak. Jadi belum proses. Awal tahun 2017 baru kita belajar proses. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita memproses kopi yang kita kebunkan, dan menurut teman-teman sih dia cocok gitu. Cocok dengan selera mereka. Ini caranya Pak Sukir untuk mengatakan bahwa kualitas kopinya sudah diterima oleh masyarakat luas dengan kata-kata yang lebih merendah gitu, cocok. Iya, kopi itu cocok-cocokan. Kalau bicara kualitas harus kita skor. Oke. Nah, ini kan prosesnya lumayan Pak ya, 2011 tadi mulai, 2014 sudah mulai panen meskipun baru jual cherry. Nah, sementara kan kalau sayur itu kan siklusnya berapa bulan sih Pak? 3 bulan, 4 bulan? Siklusnya 3 bulan sih. Ya, ada yang lebih cepat kan? Iya. Nah, itu gimana Pak Sukir pasti bukan pasti tapi bisa dipastikan ekonominya terkendali. Iya, atau ada tantangan lah ya. Itu kan tergantung bagaimana cara menyiasatinya. Jadi ketika kopi di tahun pertama, tahun kedua, bahkan tahun ketiga kan masih bisa tumbang sari. Jadi sambil nunggu kopi panen, kita masih nanam sayur, tapi di bawahnya kopi masih tumbang sari. Sekarang Pak Sukir nanam di ketinggian berapa? Sekarang saya nanam di ketinggian 1700 mdpl, tapi baru umur 3 tahun. Mungkin tahun depan sudah mulai panen. Yang 2011 itu mulai di ketinggian berapa? Kalau yang 2011 itu kuluasan 1 hektar, sekarang sudah ditebang. Karena dulu naungannya kan pakai albasia. Kalau sudah besar kan, kalau kita butuh ekonomi, kita tebang. Jadi itu kesalahan saya lah. Untuk itu sekarang saya ganti dengan vegetasi utamanya itu untuk naungan pakai alpukat. Jadi alpukat itu yang kita manfaatkan kan generatifnya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan lintas generasi sampai anak cucu kita kan masih produktif gitu. Yang di bawah itu yang sekarang pohon naungannya alpukat itu di berapa hektar? Itu 1 hektar. 1 hektar. Sama dengan yang di 1700 tadi. Kalau di 1700 sebenarnya ada 3 hektar lahannya, tapi yang terawat cuma 2 hektar. Keterbatasan. Nah, Pak Sukir sendiri pasti ini juga proses kan Pak ya, mengenal kopi, lalu bagaimana merawatnya, bagaimana
kemudian memanennya, kemudian mengolah pasca panennya, itu belajarnya dari mana Pak? Kalau di Wonosobo ini yang terjun di kopi sebenarnya kan ada komunitas, ada asosiasi. Jadi asosiasinya namanya Askawo. Kalau komunitasnya namanya Jin Coffee, itu yang sering datang ke sini ngajarin gimana caranya proses gitu. Oh, mereka yang datang? Iya, mereka datang ke sini ngajari saya. Bukan Pak Sukir yang mencari informasi di luar kayak gimana sih? Banyak kan teman-teman yang datang ke sini yang ngajari. Nah, kalau saya juga dapat informasi dari teman-teman, Pak Sukir ini nggak pernah mau berhenti ngulik, mencari hal-hal baru gitu. Termasuk misalnya menciptakan alat roasting sendiri. Bener nggak Pak? Iya, memang sampai sekarang saya alat buat sendiri lah. Di satu sisi kalau ada uang pun saya investasikan untuk beli kebun daripada beli alat yang mahal-mahal ya. Dan ternyata juga alat buatan sendiri itu mampu menghasilkan kualitas kopi yang tadi Pak Sukir katakan cocok lah dengan selera. Iya, saya tidak bicara tentang kualitas, tapi cocok untuk teman-teman yang suka kopi yang datang sini katanya cocok. Bikinnya dari apa Pak alat roasting itu? Roastingnya dari keramik. Dan itu trial and error. Jadi ada prosesnya buatnya sampai akhirnya ketemu yang cocok pas. Iya. Ya sudah buat beberapa kali. Jadi buat yang pertama sangat sederhana lah. Kita rangkai besi pakai kawat dawe. Sekarang sudah dilas. Dan kapasitasnya sudah agak mumpuni sekarang. Ditabungnya mau 2,5 kilo. Nah, informasi semua itu apakah dari komunitas atau asosiasi tadi Pak, atau Pak Sukir nyari lagi? Itu enggak, itu ya sebab keterbatasan saya sendiri lah, jadi cari akal gimana caranya gitu. Nggak buka YouTube, nggak buka Google kayak sekarang ya. Berarti luar biasa ya. Pak Sukir mungkin hanya membayangkan, mungkin pakai ini cocok, gagal, coba lagi. Pakai ini cocok, gagal, coba lagi sampai ketemu yang pas. Gitu Pak prosesnya Pak? Iya memang kadang-kadang keterbatasan itu kan melahirkan sesuatu. Luar biasa. Nah, kalau soal bibit selama ini dari mana Pak? Bibit dulu kan sebenarnya di sekitar sini itu kan memang ada kopi. Nah, tapi karena tidak tahu gimana caranya proses, tiap panen pun dijual cherry. Jadi kalau jual cherry itu ya tergantung tengkulaknya. Kadang-kadang harganya dipermainkan pun apa boleh buat. Tidak bisa berdaya proses, ya. Ikut aja apa kata pengepul. Nah, artinya kalau bibit nggak ada masalah ya dengan bibit nggak masalah. Nah, sekarang yang Pak Sukir tanam jenis Arabica tentu saja ya, karena ketinggian tadi. Tapi ada varietas-varietas tertentu nggak sih Pak yang Bapak tanam sekarang? Dulu di kebun bawah yang udah saya tebang itu kan mix varietas. Tadi ada Kartika 1, Kartika 2, ada Andongsari, ada Lini S, ada Tipika, ada Red Bourbon 3 batang. Jadi saya cek per varietas itu, saya dapat yang rasanya menurut saya bagus itu yang Red Bourbon. Jadi saya kembangkan. Kalau yang sekarang semua single varietas pakai Red Bourbon. Dari 3 batang tadi kemudian dikembangkan? Iya, saya kembangkan. Gimana caranya Pak? Ya, kalau kita panen ini semua untuk bibit yang 3 batang itu. Nah, di sebelah rumah ini saya lihat ada greenhouse. Ini untuk menjemuran. Jemur ya. Dan itu sampai disupport sama Aqua itu gimana ceritanya Pak? Iya, sebenarnya greenhouse ini sudah ada, Aqua baru datang. Iya, saya bicara jujur apa adanya. Iya. Jadi yang bisa Bang Aqua apa? Ya kalau untuk saya belum ada alat, saya beli sendiri. Ya, kalau yang harus beli saya beli, kalau yang bisa buat saya buat sendiri. Nah, ya kita kan tidak menolak kalau ada orang datang. Mari kita mau membawa demi konservasi, monggo bersilakan. Iya, luar biasa Pak Sukir nih. Nah, sekarang di cara yang
dilakukan Pak Sukir ini diikutin nggak sama petani-petani lain, Pak? Ya, alhamdulillah. Dulu tahun 2011 saya nanam kopi itu sebenarnya kan banyak orang yang mohon maaf lah agak mencibir gitu, mau makan apa gitu katanya. Tapi seiring berjalannya waktu, kopi sudah diproses dan banyak yang mengatakan ini cocok untuk selera pengopi. Alhamdulillah sekarang sudah banyak menanam. Mungkin kalau di sekitar desa Madinah sekitarnya mungkin adalah kalau 30 ribuan batang. Di total luasan berapa hektar tuh kira-kira, Pak? Itu saya nggak pasti lah. Tapi pada tahun 2018 saja saya buat bibit 20.000 itu dibagi-bagikan petani semua habis. 20.000 batang itu yang 2018. Itu hasil pembibitan sendiri Pak Sukir? Iya, saya bibitkan, saya kasih ke teman-teman petani siapa yang mau nanam, saya kasih. Karena semangatnya tadi untuk konservasi itu ya. Untuk konservasi, untuk memulihkan biodiversitas, keragaman hayati. Dan itu bibitnya dibagi gratis, Pak? Iya, gratis. Nggak ada petani yang dipungut biaya. Nah, termasuk ngajarin mereka cara proses gitu-gitu, termasuk Pak Sukir lakukan? Iya, siapa saja yang datang, kita belajar bareng-bareng di sini. Saya nggak mengajari. Kalau saya caranya begini. Mereka mengikuti, katanya cocok. Artinya kan belajar bareng-bareng. Iya. Artinya kan Pak Sukir udah mulai duluan kan, jadi punya pengalaman gitu. Nah ini tadi kan kita ngobrol-ngobrol sebentar di luar tuh Pak, ada penghargaan di desa tentang inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Pak Sukir dan teman-teman. Ini sebetulnya apa sih, penghargaan apa sih itu, Pak? Itu sih yang kurang tahu. Saya pun dengar dari perangkat, tapi saya agak gimana gitu loh, saya kan belum ada apa-apanya. Saya baru saja memulai. Nah, baru saja terpanggil karena kita bermukim di hulu, jadi kita tidak boleh sembarangan mengeksploitasi tanah. Kalau boleh tahu sekarang dalam sekali panen sudah berapa ton yang dihasilkan dari kopi? Itu sangat fluktuatif tergantung cuaca. Gitu ya. Tiap tahun itu beda-beda saja. Kalau cuaca bagus untuk tanaman kopi ya agak banyak. Tapi kalau cuacanya kurang mendukung ya panennya sedikit. Yang disebut bagus itu artinya curah hujan dan panas cukup atau? Pak, kopi itu cenderung yang curah hujannya agak rendah. Seperti tahun 2019 itu curah hujannya tinggi, agak rendah. Agak rendah. Ya. Hasil kopinya itu bagus. Kalau 1 hektar itu dapat 6 ton cherry. Kalau curah hujannya semakin tinggi artinya juga produktivitas hasilnya semakin rendah. Ini subur di daun, tapi generatifnya kurang ya. Nah, kalau artinya gini, dari yang dilakukan Pak Sukir itu saya yakin sebenarnya semakin luas komunitas, semakin luas orang yang datang ke sini. Benar nggak sih, Pak? Iya. Rata-rata mereka memang pengen tahu apa yang dilakukan Pak Sukir, pengen belajar atau? Ya, kebanyakan teman-teman yang di Desa Melati dan sekitarnya itu datang ke sini pengen merasakan kopinya. Kalau sudah tahu rasanya pengen nanam. Kalau mereka bilang pengen nanam, saya sediakan bibitnya gitu. Lagi-lagi panen ya belajar cara prosesnya, kita belajar bareng-bareng. Dan nggak pernah ada pungutan biaya? Nggak ada. Nah, kalau proses penjualan sendiri, Pak Sukir selama ini orang memang datang pembelinya langsung ke rumah sini atau ada proses? Ya, kebanyakan orang datang langsung ke sini karena saya nggak ada promosi kemana-mana ya, dari mulut ke mulut saja. Dan rata-rata mereka banyak kan mana Pak yang beli green bean atau yang sudah di roasting? Kebanyakan sudah di roast bean, Pak. Karena kalau beli green bean itu kan butuh alat roastingnya. Kalau nggak punya alat roasting pun mesti menyewa. Atau nitip ini ya ke roastery ya. Iya. Oke.
Nah, saya tadi baru datang diseduhkan juga oleh kopi oleh Pak Sukir ya dengan 2 metode, satu tubruk, satu lagi lewat drip tadi. Itu belajarnya di mana Pak? Ya teman-teman dari komunitas Join Coffee juga. Oke. Memang artinya di sini sering jadi tempat pertemuan Pak ya? Iya. Orang datang untuk sharing apapun ya? Iya. Nah kalau keluarga itu di awal-awal ketika Pak Sukir mau mengganti komoditas itu sempat ada protes atau ada ini kok sekarang ya pasti terasa Pak ya penurunan pendapatan. Sudah tentu ada dari Menteri Kedapuran itu sebenarnya akan memprotes. Tapi setelah saya jelaskan tentang konservasi, mereka sadar juga. Ini kan merupakan kewajiban kalau kita tinggal dulu tidak boleh sembarangan mengeksploitasi tanah. Jadi kita harus melakukan konservasi. Iya. Mikirnya emang jangka panjang ya. Saya sudah meyakini kalau kita berbuat sesuatu pada alam sekecil apapun, alam pun akan memperhatikan kita. Memang ada timbal balik pastinya. Iya. Demikian juga sebaliknya kalau kita eksploitasi alam mungkin hasilnya sekarang bagus, tapi ya, ke depan pasti kita akan lebih banyak dirugikan. Iya. Kita harus beralih anggapan kita bukan tanah itu akan kita wariskan ke anak cucu. Tapi sebenarnya tanah yang kita olah itu kita meminjam anak cucu kita. Untuk itu kita hati-hati cara mengolahnya. Tidak boleh eksploitasi sembarangan. Nah, Pak Sukir pernah nggak diundang untuk sharing, untuk berbagi pengetahuan di forum-forum, di acara-acara? Ya, cuma di teman-teman sekitar kita hanya. Oleh pemerintah belum pernah diundang untuk satu acara apa gitu Pak? Kita kan bukan binaan siapa-siapa, orang yang berjalan sendiri. Iya. Tapi pengalaman Pak Sukir kan menarik sebetulnya untuk diceritakan kepada orang lain. Paling tidak tadi di sekitaran desa kan sudah terbukti ya bahwa kopinya udah cocok coba dong nanam gitu. Dan Pak Sukir kan bukan orang yang pelit berbagi ilmu kan. Saya sangat mendukung. Nah kalau dukungan dari perangkat desa itu ada nggak sih Pak selama ini? Iya kalau dukungan moral sih adalah. Maksudnya dukungan moral gimana Pak? Ya mereka bilang tetap konsisten gitu. Tapi untuk ada program yang dikerjasamakan dengan Pak Sukir segala macam belum ada ya? Saya jujur aja nggak ada. Nggak ada ya. Nah kalau apa sih yang masih jadi keinginan Pak Sukir ke depannya? Keinginan saya sebenarnya saya kan sedang memulai sesuatu, yaitu seperti yang saya katakan tadi, konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya, tapi yang manfaatnya itu lintas generasi. Dan sekarang sudah ketemu ya ininya, formulanya pada sudah ketemu ya, polanya. Sedang saya jalankan gitu. Kalau hasil sih memang belum ada. Nah kalau yang di 1.700 tadi kira-kira butuh proses berapa lama tuh untuk sampai ke menikmati hasil? Ya kopi itu sebenarnya kan sangat berpengaruh dengan ketinggian. Jadi semakin tinggi itu kan suhunya semakin rendah. Iya. Jadi dari sisi pertumbuhan itu lebih lambat. Otomatis nanti produktifnya pun lebih lama, lebih banyak. Ya, sebagai contoh kalau yang ditanam di ketinggian 1.200 kan 2 tahun sudah panen. Tapi yang di ketinggian 1.700 karena suhunya sudah rendah, 4 tahun baru mulai belajar bunga. Artinya masih butuh proses lagi untuk sampai ke puncak produktivitas hasil ya? Iya. Biasanya berapa kali panen sih Pak sampai ketemu ini kira-kira sekian hektar menghasilkan sekian ton biji merah? Itu saya katakan tadi, kopi itu sangat fluktuatif. Jadi tiap-tiap tahun itu nggak sama. Karena cuacanya memang bergantung dengan cuaca. Apalagi sekarang ya cuacanya agak susah kita perkirakan ya. Terlalu tinggi, curah hujannya terlalu tinggi. Nah tapi kalau sesama komunitas yang peduli konservasi nih Pak di Wonosobo ini, Pak Sukir juga ketemu dengan kelompok-kelompok itu atau?
atau hanya komunitas kopi aja sebetulnya yang selama ini ngobrol di sini? Ya kadang ada aktivis lingkungan yang datang ke sini lah. Oke. Cerita soal konservasi tadi. Iya. Oke. Nah artinya kemungkinan kan ini akan diluaskan ya Pak? Iya ke depan. Dilebarkan ke tempat lain. Iya. Gitu. Nah tadi saya mendengar juga pembicaraan mulai mencoba alpukat itu memang juga bagian dari cara untuk rencana konservasi tadi atau gimana Pak? Ini jadi alpukat itu kan saya punya pandangan dua sisi. Dari satu sisi alpukat itu punya akar primer yang cukup besar, cukup dalam. Artinya bisa menahan tanah yang longsor, degrasi. Beda dengan kopi-kopi kan akar primernya cuma kecil, sedikit yang nancep mungkin 30 cm, selebihnya seperti ekor tikus. Jadi yang diandalkan dari akar kopi kan akar lateralnya, akar yang menyamping itu bisa menahan curah hujan. Tapi kalau alpukat itu jadi vegetasi utama karena akar primernya itu cukup dalam dan cukup besar untuk menahan longsor. Nah semalam saya ketemu Mas Farid Gaban yang cerita-cerita juga rencana soal mencoba memulihkan kawasan di hulu itu dengan salah satunya alpukat. Itu bagian dari rencana yang tadi Pak Sukir sampaikan, aktivis lingkungan untuk kemudian melebarkan wilayah konservasi di daerah Wonosobo ini atau yang lain? Ya memang ya itulah. Ya pun terima kasih sama Bang Farid karena beliau itu sangat memberi dukungan moral pada saya. Artinya sekarang Pak Sukir bukan hanya sekedar petani kopi, tapi juga sebetulnya ada di dalam satu komunitas yang peduli terhadap konservasi lingkungan gitu ya, paling nggak di wilayah Wonosobo dan sekitaran Dieng ya tentu saja Pak. Ya, itu tadi konservasi berbasis ekonomi gitu. Karena kalau konservasi aja tidak ada manfaat ekonominya, pasti orang nggak mau gitu Pak ya. Iya, yang kita kerjakan kan di lahan hak milik. Jadi sudah tentu petani jangan sampai kehilangan isi perutnya. Iya, kehilangan sumber pencahariannya. Jangan terabaikan isi perutnya. Konservasi harus berbasis ekonomi biar berkelanjutan. Dan itu pasti juga pelan-pelan ya prosesnya Pak ya, nggak mungkin langsung berganti gitu kan? Dari sayuran tadi ya bertahap. Nah kalau program perhutanan sosial sendiri di sini ada yang jalan nggak Pak? Mungkin di lereng Sindoro. Lereng kalau di Gunung Bismo, Gunung Pakuwojo itu, setahu saya nggak ada. Nggak ada ya. Artinya memang tantangannya jauh lebih besar ya, karena seperti Pak Sukir tadi sampaikan, ini kita berhadapan dengan petani yang menggarap tanah hak milik. Iya. Iya kan? Jadi harus ada ekonominya. Nah tapi yang terakhir nih, Pak Sukir, dari mana sih Pak energi semangat itu hadir Pak? Maksudnya kan ya tadi di Cibir sama tetangga kiri kanan ketika memulai, ada juga tantangan dari keluarga gitu kan ketika mau mengubah komoditas. Tapi kan Pak Sukir jalan terus nih, termasuk juga ngulik istilahnya ya, mencari sendiri gitu alat-alat yang mendukung apa yang mau dikerjakan. Jadi kenapa saya masih konsisten? Ya itu satu, karena saya punya keyakinan kalau kita berbuat baik pada alam, alam pun akan sebaliknya. Itu yang menjadi keyakinan saya. Iya. Dan saya kira semua orang sepakat lah Pak kalau soal itu ya. Artinya kita memang harus berdampingan dengan alam ya, apalagi kita tinggal di hulu yang kontur tanahnya semua punya kemiringan, bahkan rata di atas 20 derajat. Kalau kita mengeksplorasi tanah sesuka hati, kan efeknya kemana-mana. Nanti banjir bandang ke bawah, atas rusak, bawah rusak. Apalagi kalau sampai merusak infrastruktur, itu yang kita sayangkan. Jadi
kalau boleh saya menghimbau, jadi konservasi itu sebenarnya kan bukan kewajiban orang yang tinggal dulu. Kita harus bahu-membahu dengan yang di bawah. Oke. Misalnya kalau alam kita rusak, terutama sumber daya air. Ketika alam kita rusak, nanti debit airnya rendah, petani yang di bawah pun kena dampak. Ya. Ketika kekeringan kan petani gagal panen. Ya. Nanti harga beras akan melonjak tinggi, semua kena. Ya. Jadi untuk itu bagusnya kita bahu-membahu, yang di bawah dengan yang di atas. Apalagi kalau ada banjir bandang sampai merusak infrastruktur, sebaiknya kita mencegah daripada memperbaiki. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Cukir atas ceritanya. Saya kira ini luar biasa, ya, inspiratif, dan yang pasti kopinya enak. Terima kasih banyak. Silakan dinikmati. Terima kasih Pak ya.